padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 15 Januari 2024. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Aurelia Perea, dan doa bersama dengan Suster Maria Gordiana Perea. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelimpahan dan kebaikan hati-Mu bagi masing-masing kami hingga saat ini.
Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah akal budi dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dalam seluruh hari ini, dan boleh melaksanakannya atau mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus, bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantung itu, sehingga anggur itu dan kantungnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam sabdanya, Yesus sedang berbicara dengan beberapa murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid Farisi tentang pentingnya berpuasa. Mereka mempertanyakan mengapa murid Yesus tidak berpuasa seperti yang biasanya dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi. Yesus menyatakan bahwa saat Dia berada di tengah mereka, maka puasa tidak diperlukan. Ia menggunakan contoh perumpamaan tentang kain baru dan tempat minum baru untuk menjelaskan bahwa ajaran dan kehadirannya adalah sesuatu yang baru dan tidak dapat dihilangkan dengan membawa aturan lama seperti puasa. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan kain baru menyatakan bahwa jika seseorang mencoba memperbaiki jubah tua dengan memasang kain baru, maka jubah itu akan rusak lebih parah. Demikian pula kehadirannya dan ajarannya membawa perubahan yang tidak dapat diterima oleh tradisi lama. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang tempat minuman yang baru. Ia mengatakan bahwa jika seseorang mencoba menuangkan anggur ke dalam tempat minum tua, maka anggur baru itu akan terbuang dan tempat minuman itu akan rusak. Hal ini menunjukkan bahwa ajarannya tentang kerajaan Allah yang baru tidak bisa disamakan dengan kebiasaan atau tradisi yang lama. Para sahabat yang terkasih, melalui sabda Yesus ini, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa hubungan dengannya harus didasarkan pada iman yang tulus dan penerimaan kehadirannya yang baru, bukan hanya mengikuti peraturan-peraturan puasa yang berlaku pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa mengikuti Yesus, kita siap untuk menerima ajaran yang baru dan mentransformasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari lewat sikap dan tindakan kita. Semoga
Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi negara-negara yang sampai saat ini masih berperang, secara khusus negara Palestina dan Israel. Kita mohonkan rahmat perdamaian bagi kedua negara ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami hati mereka masing-masing, agar mereka boleh menyadari akan pentingnya dan indahnya perdamaian, sehingga mereka boleh mengalami kedamaian dan juga boleh mengalami situasi hidup yang tenang dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk semua mereka yang sakit. Kita mendoakan semoga melalui tangan para dokter, para perawat, dan juga siapa saja yang membantu mereka dalam proses penyembuhan, kiranya boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terlupakan, yang saat ini masih berada di api penyucian, dan juga jiwa-jiwa dari seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga dengan doa-doa kita mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan melalui tangan imannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hari.